Ma friend, hari ini kita mau jalan-jalan ke rumah tetangga. Karena kita lagi di sebelahannya. Nah, ini mobil yang paling pertama aku nonton Camper Van sebenarnya. Nah, jadi ini kita nggak usah lama-lama. Ini dari keluarga Kusmajadi, ma friend. Nah, dan ini Om Dodi. Hai Om. Halo, apa kabar semuanya? Jadi gimana Om perjalanan camper van-nya Om? Ya, sampai sekarang ini kami sudah selesai menyelesaikan road tripnya dari Sumatera sampai dengan ke Kalimantan. Kecuali sekarang ini Maluku dan Papua yang akan dilakukan dengan cara backpackers. Jadi mobil ini akan disimpan untuk istilahnya sudah selesai tugasnya, dan nanti tidak akan kami bawa untuk Maluku dan Papua. Gitu. Jadi sekarang aktivitas di rumah. Boleh Om, pinjamin ke kami Om, biar kami lanjutin. Boleh. Saya pakai sini satu. Tukar dengan wuling. Iya, tukar stone. Jangan deh. Jadi ini namanya siapa nih Om? Sebenarnya kita nggak pernah kasih nama, tapi teman-teman dekat kami menyebutnya sebagai Moti. Istilahnya nama itu artinya kita juga nggak tahu apa artinya. Tapi ya mungkin diambil dari kata motorhome ya. Jadi biasa mereka disingkat-singkat pakai Moti, ada Momotke, macam-macam. Macam-macam ya. Oh, kita ngobrol di ruang tamu deh. Yuk, boleh ya Om? Yuk masuk yuk. Nah, ini selamat datang di motorhome kami yang disebut dengan Moti. Numpang ya Om, permisi. Ya, silakan masuk. Ini kayaknya wuling cuma sebelah sini deh ujung sampainya. Dari situ sampai sini. Silakan duduk. Sisanya belum ada. Oh, ini ruang tamunya Om Kus. Jadi ini area kami untuk makan, area untuk tidur, area untuk diskusi, dan area untuk anak-anak belajar. Sementara di atas ini adalah tempat tidur. Nah, ini untuk Hakim, anak laki-laki saya yang pertama. Di sini akan tidur. Sementara kami bertiga, saya, istri saya sama Sabia di bawah. Kalau di sini kami ini 1,8 meter ke belakang itu. Jadi kalau tidur nyaman. Ini ya? Dari sini ke atas sana. Terus ini semuanya kasur. Ini kasur. Jadi multifungsi juga. Nanti di bawah ini ada alat tempat penyimpanan barang. Storage-nya ya. Storage-nya. Ada untuk tempat buku anak-anak belajar, laptop, kemudian ada juga tempat untuk nyimpan tas, ada nyimpan snorkeling gear dan segala macam. Sementara di atas ini adalah untuk menyimpan pakaian. Nggak banyak sih, tapi ternyata memang pakaian yang kita bawa selama ini mungkin cuma 5 atau 7 pasang, itu cukup untuk hidup di jalan. Ya? Gitu, nanti kita lihat lagi ke belakang sambil jalan, itu nanti ada dapur, toilet gitu. Tapi semua fungsional ya Om ya, maksudnya digunain. Jadi kita memilih motorhome atau camper van ini karena pertama demi kenyamanan. Gitu. Kenyamanan apa? Barang kita bawa sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita selama di rumah. Walaupun itu semua di shrinking ya, jadi dikecilin semua. Tapi alhamdulillah selama ini bisa kita hidup cukup dengan di kendaraan ini saja. Jadi, ruangan yang ada itu harus seefisien mungkin dimanfaatkan, gitu. Tapi juga tidak terlalu pusing di dalamnya, gitu. Jadi ya kita belajar di YouTube, belajar kemudian dari pihak karoseri sendiri, kita diskusi bagaimana menempatkan peralatan dapur yang aman, jangan sampai goyang, bunyi segala macam sepanjang perjalanan, kemudian bagaimana menyimpan pakaian, bagaimana menyimpan barang-barang, itu diskusikan semua, sehingga kondisinya seperti inilah gitu. Ya, selama kami perjalanan 2 tahun ini ya boleh dikatakan mobil ini self-sufficient ya, jadi benar-benar bisa mandiri gitu. Dari energi, dari air, terus kemudian kenyamanan, keamanan yang bisa kami siapkan. Oh iya, berarti listrik Om berapa watt? Di sini tuh kami listrik pakai inverter sebesar 5.000 watt atau 5 kW. Dapatnya dari mana? Ada 3 sumber. Satu dari panas surya, kedua dari genset, ketiga dari PLN. Berarti ada colokan nih? Bisa. Di luar? Jadi kalau kita misalnya ke rumah teman, misalnya atau ke tempat-tempat yang memungkinkan kita bisa minta listrik PLN, ya kita tinggal colokin, masukin di sini langsung semua dari PLN bisa kita manfaatkan. Oh, berarti kalau misalnya Om lagi di SPBU nih, ada colokan listrik, bisa juga dong? Bisa.
tanpa menggunakan yang listrik dari baterai dan genset. Keren ya? Settingannya keren juga. Iya. Boleh nih kita tanya-tanya kayak gitu. Iya, jadi ini kan jadi masukan juga buat kita. Betul. Jadi nanti, Itu sorry Om, itu untuk khusus mobil besar, apakah mobil wuling kita gitu bisa juga? Mobil wuling bisa. Oh, tinggal di settingnya aja ntar ya. Nanti di setting pakai inverter, inverternya seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman yang camper van itu bisa seperti itu karena dia nanti ada inverter, kemudian ada baterai itu, atau bisa langsung jadi sistem listriknya itu lampu dan segala macam disimpan dalam satu sistem nanti di inverter. Inverter itu sumbernya ada dari genset, dari PLN atau dari panel surya. Cuman kalau camper van kan kecil modelnya. Tentu kalaupun pakai panel surya tidak akan sebesar yang kita punya. Mungkin ada yang satu lembar yang bisa digulung itu bisa manfaatkan, tapi bisa kalau kita berhenti di satu titik lama itu kan lumayan tuh bisa ngisi baterai. Baterainya nggak usah yang besar-besar, pakai baterai aki aja udah oke. Yang penting dia tetap ngebantu kan dari sisi lain. Iya. Ya kayak seperti ini. Kami memanfaatkan panel surya untuk ngecas baterai, untuk apa udah nggak perlu lagi pakai genset. Nah, cuman masalahnya kayak malam baterainya habis karena kita pakai kulkas ya. Kita untuk barbeque kemarin. Kulkas semua kan kita juga bawa daging dari Jakarta masukin situ supaya nggak terlalu ini. Jadi mobil ini boleh dikatakan mandiri lah gitu bagi kami gitu. Ya, tapi istilahnya si Om juga udah mau ke rest area juga nggak usah masalah lagi sebenarnya kalau udah pakai kayak ginian kan. Betul. Kamar mandi juga udah ada. Gitu. Jadi memang sudah boleh dikatakan lumayan nyaman lah selama ini. Terus kalau untuk dari Om sendiri misalnya dari listrik tadi Om, yang paling rekomendasi untuk Om apa? Misalnya orang cuma bisa buat salah satunya nih. Kalau Om sendiri rekomendasikan pakai apa nih? Sebenarnya gini, pengalaman kami dengan menggunakan panel surya itu, dalam perjalanannya ternyata kami tidak terlalu merekomendasikan untuk panel surya. Karena pertama modalnya besar awalnya gitu ya. Harus beli. Kita kurang riset juga. Terus juga kemudian efektivitas di jalan juga tidak terlalu baik. Nah, yang menarik itu nanti mungkin bisa niru dengan dari Obimo, dari apa? Dari satu genset dan alternator mobil itu bergerak. Nanti ngisi aki, pakai aki aja atau pakai baterai lithium yang gel itu memungkinkan untuk kita energi dari seharian kita bisa manfaatkan dari situ. Gitu. Keren sih. Tapi berarti mungkin yang paling gampang genset ya Om ya. Genset. Yang kedua mungkin kalau mobilnya gede alternator bisa ya Om ya. Mobil Asen juga bisa. Oh bisa juga ditambah. Kita yang kayak ini ya aki cadangan kita ya. Kita ada aki cadangan tapi pemasukan listriknya cuma dari itu aja sih, alternator aja. Mungkin bisa yang keduanya itu yang mungkin dari PLN itu sih yang aku masih tertarik sih. Yang tertarik yang Om bilang berhenti di mana kita numpang dan semua kerja listriknya. Betul. Dan itu aman nggak Om? Aman ya. Dia jadi gimana ya? Jadi kalau ini kan jadi dibuat sistem itu kayak rumah. Nanti bisa dilihat nanti ada NCB di situ pengamannya, ada inverter, bagaimana di sini juga kabel-kabelnya dibuat sedemikian rupa sehingga ada ini kita pakai kayak rumah sistemnya. Udah sistemnya semua. Atau boleh kita langsung lihat Om? Ayo. Ya, kita lihat. Iya. Nah tadi kan ini daerah ruang tamu atau ruang keluarga gitu ya. Ini sekarang kita ke dapur dan ini energinya di sini listriknya. Ini saya lihatin dulu, ini inverternya. Jadi ini inverter. Ini kan 5000 watt ya. Wow. Jadi seperti ini. Ini kan ini panel surya. Lagi bekerja ya Om? Ini dia lagi panen nih. Oh lagi ngecas, lagi panen. Istilahnya lagi panen. Ini lagi panen. Nah ini. Oh dia dengan cuaca mendung kayak begini tetap bisa ngisi ya? Bisa. Ternyata bisa ngisi. Ini kemudian ini kan ada berapa ini berarti dia masuk ke bisa langsung ngisi. Ini lagi ngecas baterai handphone kan, ya langsung. Oh gitu. Kenapa kita waktu itu pakai solar panel? Karena perasaan kan Indonesia itu di negara Katulistiwa punya
hampir 12 jam Panas. matahari. Ya, panasnya Itu juga jadi banget. kenapa tidak kita manfaatkan selain green energy istilahnya gitu ya. Cuma ternyata dalam prakteknya kita harus di riset gitu. Nah, dari solar panel di atas masuk ke inverter kemudian diubah menjadi energi baterai disimpan di sini. Oh, ini baterai. Oh, ini yang baterai gel itu ya. Ini kapasitas berapa Om satunya? 150 satunya. Oh, ada total Ada 4. 4. Ini 2. Oh, belakangnya 2. Oke. Nah, ini dari baterainya disimpan di sini. Energinya simpan dalam baterai. Nah, ini pengaturan listriknya dari sini kayak rumah. Nah, contohnya ini. Oh, ini LCD-nya. iya bener-bener udah kayak rumah ini. Iya. Gitu. Iya loh. Ini di rumah. Ini dia nggak pakai yang kayak ini Om, yang kayak misalnya mau PLN, mau itu ada nggak? Oh, tetap ada. Nih di sini ya. Lihat, ini ada genset, ada off solar panel. Oke. Nah, genset itu sama dengan kayak input. Genset itu input PLN dan input genset. Ini output solar panel. Ini nanti untuk saklar, ada saklar-saklar di satu jalur. AC split yang kita punya ini satu jalur. Jadi kalau misalnya ada yang nggak kuat, dia akan mati sendiri. Kita bisa tahu. Nah ini pengaturannya seperti ini. Jadi kayak listrik di rumah. Gitu. Berarti safety ya Om, nggak gampang kebakaran gitu. Betul. Nah, jadi buat teman-teman, buat mapren-mapren nih yang mau buat listrik nih bisa belajar dari Om Kusmayadi nih, bisa lihat dari ininya, YouTube-nya. YouTube-nya apa Om? Keluarga Kusmayadi. Keluarga Kusmayadi. Tapi udah pasti kenal orang camper fan. Om Oke. udah. Jadi kita masuk ke area dapur. Ini wilayah kekuasaannya Ambu. Iya. Ini pakai kompor tanam ya. Di sini adalah tempat bumbu, tempat makanan. Gitu. Oh, tante memang udah rapi banget dianya. Sampai rapi banget. Dia pengen dibuat supaya aman dan nyaman ketika dia bekerja, nggak mau pusing. Oh, itu ada juga. Ini ada juga tempatnya lagi. Oke. Tempat Dipakai penyimpanan. semaksimal mungkin ya Om. Ini juga untuk simpan barang. Oh, ini Ya, panci-pancinya. perkakas. Panci. Jadi simpan di sini, kalau gerubak dia kan masih ada tahanan ini. Iya. Oke. Dan dia juga dikunci ya Om ya, mana nggak bakal kebuka. dikunci. Terus di sini juga ada tempat simpan ini. Oh, ini sendok garpu dan lain-lain. Di sini. Simpel aja. Terus ini juga tempat barang-barang lagi. Ini alat perang tante. Nah, ini untuk nyimpan Air kah? Oh, bukan, gas. Oh, 3 gas. kilo Ya, di gas sini. 3 kilo. Dan terakhir tempat nyimpan Oh, di sini aqua. air. Dulu kami menggunakan water filter. Oke. Jadi tidak menggunakan aqua, maksudnya mineral water gitu ya. Karena apa? Karena kami waktu itu tidak punya space. Udah kita pakai aja Air filter air. Iya, filter yang bisa dimanfaatkan untuk langsung minum. Gitu. Jadi kita mau pakai minum apapun, airnya dasarnya apa Dari aja, mana pun kita bisa bersih. langsung isi, kita bisa bikin minum. Terus kenapa nggak pakai Om? Kayak gitu? Kan dipakai di rumah. Ya, Oh, karena ini udah kelar ya, istilahnya perjalanan ini udah Water kelar. filternya kami pindahkan, itu water filter itu biasa kami gunakan di rumah. Oh, jadi itu bisa dipindah-pindahin. Karena bisa gitu. Iya. Jadi kita waktu itu punya sistem filter air tuh 2 sistem. Di bawah ada kita pakai water filternya 4, terus satu lagi untuk minum. Nah, kalau yang filter di bawah itu untuk keperluan misalnya nyuci piring, mandi dan segala macam. Nah, ini toiletnya. Nah, ini fantastis. Dar. Dan mewah. Ada shower juga ya Om ya? Iya. Air showernya kenceng nggak Om? Misalnya untuk mandi? Kita pakai untuk bantunya menggunakan pompa. Pompa. Ada pompa semprot yang memungkinkan bisa lebih nyaman menggunakan airnya. Air. Jadi kalau untuk mandi sering digunakan? Kalau ternyata kita posisi di pantai, kita sering pakai. Jadi kita punya toren itu 200 liter. Oke. Itu untuk keperluan sehari-hari, masak dan segala macam. 3 hari habis. Itu air yang 200 liter fungsinya untuk minum dan lain-lain Mandi semua dan ya? segala macam. Itu pentingnya.
Terus ini kayaknya keren nih, ada toiletnya nih Om. Ya, ini toilet duduk yang dulu ini untuk biasanya digunakan untuk camping. Portable ya Om ya? Portable. Oh. Jadi sistemnya ini adalah untuk apa namanya? Ada apa? Foldernya di atas tuh ada dua sebenarnya. Di atas air bersih, di bawah air kotor. Oh, pembuangannya lah. Pembuangannya itu seperti kita kalau dulu tuh free spot kali ya. Spot. Oh iya. Jadi nanti kita cuma ini udah dirangkum lebih bagus sudah ya. Copot, jepret gitu ya. Nanti yang atasnya simpan, yang air bersih, yang bawahnya tinggal bawa digiring ke dibuang ke tempat yang toilet, lebih aman ya. Dibuang. Nah, terus kemudian kami ada juga kulkas kecil. Waduh, ada kulkas juga. Oh, ini untuk listrik 5.000 watt ya Om ya? Betul. Jadi udah pasti cukup, udah kayak di rumah. Istilahnya kan rumah-rumah standar aja 2.000 watt biasanya. Ini kulkas. Ini ada freezer juga ya Om ya? Freezernya kecil. Paling nyimpen sayuran ya. Masih bisa ya. Ambu itu nggak terlalu banyak. Boleh lihat Om? Pasti lah kan. Wah, ini lumayan sih udah. Ini hidup 24 jam Om? Enggak. Kalau misalnya Kalau lagi camping. jalan ya, kita pakai ini apa? 24 jam. Aku suka sih dengan ininya. Desainnya bagus Desain, sih. Iya. Dengan ini jendela dua arah. Iya. Anginnya jadi ini kan. Betul-betul terasa yang kayak di luar negeri gitu. Iya. Indonesia nggak kalah juga bagusnya. Ya, ini buatan Indonesia. Iya. Made in Indonesia. Dari Bogor. Tapi camper van Iya, made in Bogor. Ini kan made in Bogor. karoserinya dibuat dari Indonesia. Lah, harganya sendiri ini sangat ini ya, apa kompetitif kalau kita masukin dari luar negeri, itu dari New Zealand. Kita waktu itu pernah hitung sekitar 1,3 M harganya saja. Itu yang dari New Zealand. Dan itu belum masuk dengan pajaknya kalau masuk ke Indonesia. Saya nggak tahu berapa persen kalau udah masuk ke Indonesia. Nah, ini cuma 700 sudah komplit semuanya. Bangun ini 700. Tapi nggak termasuk mobil dong pasti Om ya? Sudah. Hah? 700 sudah dengan mobil, dengan dalam semua udah jadi. Udah hampir 1 M. Jadi Hampir apa 1 M. namanya? Artinya bahwa kalau kita mau buat di Indonesia itu bisa lebih dari separuhnya harganya, gitu. Maksudnya produk Indonesia juga lumayan lah. Iya. Tapi sekarang udah makin berkembang sih. Iya, saya lihat sekarang yang mobil-mobil jenis truk yang dibangun, baik dari bis, dari truk kayak yang ini dimodifikasi menjadi kendaraan motorhome banyak di Indonesia sekarang. Udah mulai berkembang sih. Gitu. Terus kita juga senang sebenarnya kayak gitu kan, makin banyak komunitas jadinya. Betul, basisnya juga macam-macam kan. Ada yang dari Mitsubishi, ada yang dari Elep, ada yang dari Traga, macam-macam. Macam-macam sih. Keren sih tapi 700. Itu berarti kalau misalnya harga mobilnya berapa Om? 265, rumahnya 200, sisanya aksesoris. Kan ada solar panel, ada winch, ada Itu udah semua, ada wings juga. terus kemudian ada jerrycan, terus kemudian ada macam-macam lah yang kita untuk aksesoris kayak furnitur, ini juga masuk ke dalam konteksnya ini. AC gitu udah. AC juga masuk ke dalam ini. Ini buatnya di satu tempat semua Om? Enggak. Rumahnya di satu karoseri, ya. Tapi ketika mulai masuk ke vendor furnitur, nanti dia datang ke furnitur itu ke karoseri untuk pasang. Nanti solar panel datang ke sana untuk pasang gitu. Keren sih. Jadi ada berbagai macam juga. Iya. Iya, gitu. Berbagai macam vendor. Ini bisa jadi inspirasi juga sih buat yang mau mulai atau mungkin yang udah setengah perjalanan gitu kayak kita kan, kayak apa yang belum, yang dibutuhkan apa, yang diperlukan yang untuk kedepannya apa, sampai ke Sulawesi ntar apa gitu kan. Iya, betul. Kita boleh lihat di luar-luar Om. Boleh. Ini Ya. item-item yang digunakan lagi. Let's go my friend. Kalau luarnya sih sama kali ya. Ini Kalau depan sama semua. Sama ya. Ini standar kan ya. Standar. Bagusnya sih begitu ya Om ya. Nggak berubah karena memang ini kita beli itu kepala sama sasisnya aja. Oh jadi ini ya bangun sendiri semua. Belakangnya baru dibangun. Oh, kepalanya asli dari pabrik kayak gini. Bannya juga standar. Ini 4 roda ya Om ya? 4 roda. 4 roda. Jadi ini 4 roda itu ternyata bermanfaat ketika masuk ke kota-kota karena 4 roda bisa masuk ke jalur protokol. Oh iya, protokol. Iya. Dia kalau udah kayak bis Om Bimo itu kan 6 roda ya, udah susah ya dia. Kadang-kala harus ada izin Iya, atau kadang-kala ada larangan-larangan tertentu gitu. Oke, jadi ini udah mulai ke sini apa Om? Ini tempat apa namanya?
Oh, ini kasurnya di sini. Ini sebenarnya tempat blower AC. Blower AC. Nah, Oke. Ini blower AC. Kalau ini tempat genset ya. Silent genset. Wah, ini gensetnya. Gensetnya ini. Dan ini kabel buat apa, Om? Ini kalau untuk ke PLN. Oh, ini untuk Oh, jadi colok gitu dong. Wih, lebih simple. Tapi ya pakai yang alat tadi itu ya kan, Om? Yang inverter. Yang mesin tadi, yang inverter itu, yang Iya. besar. Jadi itu akan kita kalau udah dapat listrik PLN seneng karena apa? Lebih stabil ya kan? Iya benar. Pasti lebih Nah, stabil. ini juga ini apa namanya? AC. AC mobil. Oh, yang depan tadi Itu AC split AC split. Oh, AC splitnya berapa PK, Om? setengah PK. Setengah PK. Ini yang mobil. Nah, ini jerigen Jerigen. untuk do solar. Ini pertalite karena kita pakai jerigen. Ini Ini tangga naik ke atas nih. Ntar ini ada untuk genset. Genset. Kalau mobilnya sendiri Ntar ya, solar. saya buka dulu kuncinya. Oke, Om. Ini Iya. pompanya. Oh, ini air. Pompa air ini pompa semprot, ini pompa sedot. Dulu ada 4 di sini water filternya, sekarang dikurangi. Iya, udah nggak kalau yang pakai filternya tempo hari di sini juga, Om. Oh, 4 di sini. Oh, ada yang duanya 4. lagi. Ada 4 filter. Kemudian kita pakai water filter lagi di dalam untuk minum langsung. Ini juga. Ini apa, Om? Ini untuk akses ke toilet. Oh, yang pembuangan. Jadi kalau kita di jalan kan ini tinggal Loh, dibuka. oh, ini toilet tadi. Oh iya. Jadi Di tinggal dalam. dibuka ininya. Gitu. Oh, iya. Oke. Nanti dibuka ininya. Crack gitu. Heeh. Udah. Bawa aja yang ininya. Itu tinggal dibuang. Jadi nggak perlu masuk ke Ke dalam lagi ya. Iya. Supaya nggak terjadi kehebohan. Ini tempat nyimpen selang. Oh, selang. Jadi kalau kita Hidrolik. minta air gitu ya, selangnya tinggal tarik dari sini. Nah, ini perkakas sini lah ya mobil ya, Om. Perkakas Ya. mobil, ada Hidrolik. macam-macam. Pompa hidrolik. Dan Lengkap. ini tempat nyimpen apa? Solar. Oh, ini solar. Oh, tangki ya, Om? Tangki. Tangki. Oke. Itu sih yang di sana paling Ya. winch di depan. Winch kali di ya. depan ya. Winch sudah di Oh, depan. jadi kalau depan nggak begitu banyak ubah, dalamnya, interior dalamnya sih yang luar biasa. Paling itu aja sih ini perjalanan kita keliling-keliling rumah Om. Jauh sih ini rumahnya, Jadi. jauh rumahnya besar juga. Iya, Terus keren. memotivasi juga kalian mungkin yang belum pernah nonton atau yang masih pengen nonton ulang, langsung aja ke channelnya Om ini di Keluarga Kusmajadi. Nanti linknya ada di deskripsi sih. Channel selanjutnya dari Om Kusmajadi. Iya. Oh iya, terus banyak juga yang nanya nih Om. Apa tuh? Itu selama setahun perjalanan. Jadi pekerjaan Om gimana? Ditinggalkah apa gimana? Ya, kami memutuskan untuk resign dari pekerjaan karena perjalanan ini disepakati dari awal Oke. harus berjalan tidak boleh harus terus. Putus di tengah jalan Jadi gitu ya. benang merahnya supaya dapat. Tujuan kami sendiri sebenarnya kan bukan menjadi sebagai turis tapi sebagai pembelajar. Pembelajar itu di satu titik kita tidak dikejar-kejar oleh waktu tempat. Kalau kita merasa bahwa di tempat itu masih nyaman, masih ingin belajar, ya sudah teruskan waktunya. Nah, konsekuensinya adalah kita harus resign. Karena apa? Di tempat pekerjaan yang saya dulu bekerja itu tidak memungkinkan untuk misalnya cuti dalam waktu lebih dari 1 tahun. Iya, kantor biasa sih kan. Nah, konsekuensi itu diambil karena apa? Karena manfaat dari perjalanan ini sangat baik bagi keluarga. Gitu. Jadi kalau untuk anak gimana Om? Anak homeschooling. Homeschooling. Jadi belajarnya mereka di jalan, mereka belajar dengan orang-orang yang ditemui di jalan, mereka belajar dari tempat-tempat yang kami kunjungi. Bisa dalam bentuk museum, bisa bentuk dalam bentuk misalnya festival kebudayaan, bisa dalam bentuk misalnya
satu area yang memiliki sejarah geologis yang bagus, yang unik ya. Kayak Danau Toba lah, kemudian Matano lah, Keren. itu. Terus Jadi, kemudian Bantimur. Dodi ini langsung tanpa buku, maksudnya, Praktek ya? Ya, bukan teori doang. Jadi maksudnya di depan, lihat sekolah langsung. belajar itu nggak cuma harus di sekolah ya Om ya istilahnya. Kita Dan- bisa belajar di mana aja. Ada istilah saya tuh, ini di umum dilakukan juga, ada tacit knowledge. Jadi kita tuh kalau mendapatkan pembelajaran itu langsung di tempatnya. Karena apa? Itu lebih baik daripada kita misalnya hanya melihat dari video, baca buku, atau mendengar dari orang. Tapi kalau kita menyaksikan langsung, bisa meraba, bisa melihat secara langsung, bisa bertanya, itu mungkin pembelajarannya mungkin lebih gitu. Itu harapan kami gitu ya, harapan dari orang tua. Kenapa anak-anak sengaja diajak melakukan perjalanan keliling Indonesia ini? Harapannya seperti itu. Keren sih. Dan saya juga keluarga Kusmayadi mengucapkan selamat melanjutkan perjalanan bagi Terima kasih. keliling Indonesia santuy. Mudah-mudahan perjalanannya aman, nyaman, kemudian juga mendapatkan yang dicapai, yang diharapkan, yang dituju sejak awal, dan kembali ke rumah di Pekanbaru dengan yang aman. Amin. Kita mau lanjutin perjalanan Om nih, kita mau selesaikan juga keliling Indonesia. Iya. Karena itu wajib kayaknya sih. Indonesia tuh Iya. bagus banget sih. Betul. Nah, oke lah Ma Pren, itu sedikit jalan-jalan dan motivasi dari Om. Juga kita dapat banyak pengalaman sih dari Om ini, Om Dodi. Jangan lupa kalian juga nih datengin channelnya di Keluarga Kusmayadi. Ya Om. Ya, terima kasih. Tapi Om memang ada rencana pasti melanjutkan ke Maluku dan Papua. Banyak yang nanya juga tuh kenapa nggak upload lagi gitu. Oh ya, karena kesibukan dan juga dalam tanda kutip benar sebenarnya kemalasan juga. Kelalaian dari proses upload juga rendering gitu ya. Iya. Karena sekarang dikerjakan sendiri. Ya mudah-mudahan kontinuitas itu ternyata perlu effort ya. Iya. Sekarang sih tetap minimal seminggu sekali kita upload untuk yang perjalanan Sulawesi Kalimantan. Gitu. Jadi ntar Om tetap ngelanjutin yang ke Sulawesi dan Papua itu kira-kira kapan Om? Maluku Papua itu kita nggak tahu kapan. Yang jelas sih sekarang ini kan kita dihadapkan oleh yang pandemi. Iya benar. Terus kami juga setidaknya juga harus, anak-anak sekarang ini sudah punya aktivitas. Hakim itu mau bersiapan untuk perguruan tinggi. Oh. Jadi anak-anak sudah ada, karena mereka homeschooling, jadi guru ada yang datang ke rumah, mereka tuition. Nah itu ada jadwal-jadwal yang memang nggak bisa lagi di kehidupan baru lah, mereka Iya, benar. pulang ke rumah. Nah itu yang harus di-adjust lagi ke depan. Ketiga ya tentu saja logistik, kita harus kumpulin dulu logistiknya, karena kami sebagian besar kan di powered by Mantap, makan tabungan. Makan tabungan sama Om. Oh mantap, makan tabungan. Benar-benar boleh. Jadi pakai Mantap, jadi kita kumpulkan dulu dananya gitu. Bukan lagi, ya bener. Paling kita cuma bisa doain semoga Om juga sukses perjalanan ke Maluku dan Papua. Semoga tetap bisa menginspirasi orang semua. Amin, sama-sama juga Ya. kami doakan. Oke, paling itu dan kami berharap juga bisa ketemu di Papua nantinya. Oh siap. Kita camper bareng kayak begini lagi. Amin, Ya. mudah-mudahan. Seru sih semua. Oke, Ma Pren. Itu aja perjalanan kita di rumah si Om Dodi. Semoga sukses selalu dan jangan lupa subscribe keliling Indonesia Santuy dan ini Keluarga Kusmayadi. Oke, bye-bye. Bye.